Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B1 Farmasi 2018 mempersembahkan video singkat formulasi tablet diazepam dengan metode coprocessing. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai preformulasi dari zat aktif kami. Zat aktif kami itu diazepam. Diazepam merupakan suatu turunan dari benzodiazepin yang biasa digunakan untuk obat penenang. Biasanya digunakan pada penderita kejang ataupun penderita anxiety atau kecemasan. Nah, diazepam sendiri memiliki rumus kimia itu C16H13ClN2O, di mana dengan berat molekul 284,7. Pemberian dari diazepam sendiri itu serbuk haflur, hampir berwarna putih sampai kekuningan, praktis tidak berbau serta berasa agak pahit. Kelarutannya itu praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam kloroform, dan larut dalam etanol. pKa-nya itu 3,4 dan pH-nya itu 7, serta diazepam juga mempunyai koefisien partisi atau log P 2,82, yang mana berarti dia sangat lipofilik sehingga mudah menembus membran biologis manusia. Nah, diazepam stabil pada suhu 15-30 derajat. Jadi penyimpanannya itu hanya sebatas 15-30 derajat. Serta jika dalam larutan dia stabil pada pH 4-8 dan maksimumnya itu 5. Nah, inkompatibilitas pada diazepam sendiri yaitu dia inkom dengan kemasan yang berbahan PVC. Nah, serta juga inkom dengan kalium klorida, larutan NaCl, ringer laktat maupun glukosa 5%, serta juga inkom dengan amfoterisin, furosemid, serta heparin sodium dan lain-lain. Nah, adapun dosis diazepam sendiri itu dosis lazimnya untuk anak-anak dan dewasa itu 2-10 mg dan harus diawali dengan dosis yang paling sedikit, serta dosis juga harus sesuai dengan anjuran dokter karena dia merupakan obat keras dan butuh peresepan khusus untuk obat ini. Adapun efek farmakologinya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, efek farmakologi dari diazepam ini yaitu berikatan dengan reseptor stereospesifik benzodiazepin pada saraf GABA postsinaps di beberapa tempat dalam sistem saraf pusat, termasuk sistem listrik susunan retikular. Menambah efek penghambat GABA pada hasil eksitabilitas saraf dengan meningkatkan permeabilitas membran. Pertukaran ion klorida menyebabkan hiperpolarisasi dan stabilisasi. Tempat yang pasti dan mekanisme kerja benzodiazepin belum diketahui pasti, tapi efek obat disebabkan oleh penghambatan neurotransmitter G-aminobutyric acid atau GABA. Obat ini bekerja pada limit talamus, hipotalamus dari sistem saraf pusat dan menghasilkan efek ansiolitik, sedatif, hipnotik, relaksan otot skelet, dan antikonvulsan. Benzodiazepin dapat menghasilkan berbagai tingkat depresi sistem saraf pusat, mulai sedasi ringan sampai hipnosis hingga koma. Efek tampaknya dimediasi melalui neurotransmitter GABA, penghambatan, situs dan mekanisme kerja dalam sistem saraf pusat muncul untuk melibatkan kompleks makromolekul yang meliputi reseptor GABA, tinggi afinitas reseptor benzodiazepin, dan saluran klorida. I ain't tryna be cool like you.
Analisis permasalahan yang pertama, berdasarkan sifat dari diazepam yang memiliki rasa pahit, maka diperlukan suatu eksipien untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang kedua, berdasarkan stabilitas diazepam yang stabil pada suhu 15-30 derajat, maka dibutuhkan suatu metode pembuatan tablet yang tidak menggunakan pemanasan lebih dari suhu tersebut. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch. Baiklah, kita masuk pada formulasi. Kali ini kita menggunakan amilum sebagai pengisi sekaligus penghancur. Dalam produksi pembuatan tablet, amilum berfungsi karena sifatnya yang inert, murah, dan dapat berfungsi sebagai pengisi, pengikat, sekaligus penghancur. Nah, amilum memiliki swelling power yang berfungsi sebagai penghancur. Nah, di mana semakin besar daya serap air amilum, maka akan semakin besar pula swelling powernya. Nah, amilum praktis tidak larut dalam etanol 95% maupun air dingin. Kemudian dia income terhadap zat-zat pengoksidasi kuat. Nah, stabilitasnya itu dapat stabil bila dijauhkan dari kelembapan yang tinggi. Konsentrasinya sebagai pengisi yaitu 5-10%, kemudian konsentrasi sebagai penghancur yaitu 5-20%. Nah, selanjutnya yaitu sukrosa. Nah, sukrosa dipilih dalam formulasi ini sebagai material kombinasi dalam coprocessing dengan amilum karena sukrosa yang dikombinasikan dengan bahan lain akan menghasilkan serbuk yang baik, di mana memiliki kompresibilitas yang baik, non-hygroscopis, dan juga free-flowing. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman dan Febriana tahun 2020 modifikasi amilum manihot dengan sukrosa dalam metode coprocessing itu dapat menghasilkan serbuk yang memiliki sifat alir yang baik dan memiliki kompaktibilitas yang baik. Nah, di mana amilum ini dapat berfungsi sebagai filler binder dalam pembuatan tablet dengan metode kempa langsung. Selain itu, penambahan sukrosa dapat berfungsi sebagai pemanis sehingga dapat menutupi rasa pahit dari zat aktif. Sukrosa larut 1 dalam 0,5 bagian air, kemudian praktis tidak larut dalam kloroform. Nah, sukrosa income terhadap logam berat, kemudian memiliki ketidakcocokan dengan bahan aktif, misalnya asam askorbat. Nah, dia relatif stabil pada suhu kamar dan dalam kelembapan yang relatif rendah. Nah, konsentrasinya yaitu 30% dan 12% sebagai pemanis. Dan zat tambahan terier yang kami gunakan dalam sajian kami memilih talkum. Kenapa kami memilih talkum? Karena talkum dapat digunakan sebagai gilidan atau pelicin. Selain itu, talkum memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam asam bilut, alkalis, dan pelarut organik air. Dan untuk inkompatibilitas dari talkum ini sendiri, dia hanyalah inkom dengan fenilalanine sulfana. Tidak hanya itu, kestabilannya pun merupakan material stabil, artinya dapat disterilisasi dengan pemanasan 60% dalam waktu 1 jam. Dan untuk konsentrasinya berada pada range 1% sampai dengan 10%. Untuk eksipien selanjutnya, kami memilih magnesium stearat pada sediaan kami. Hal ini dikarenakan magnesium stearat dapat digunakan sebagai lubrikan atau pelincir. Selain dapat dijadikan sebagai lubrikan pada sediaan kami, magnesium stearat juga memiliki kelarutan yang dapat mendukung adanya pembentukan sediaan kami dengan baik, di mana kelarutannya yaitu praktis tidak larut dalam air, praktis tidak larut dalam ether, dan juga praktis tidak larut dalam etanol 95%. Sedikit larut dalam benzena hangat dan sedikit larut dalam etanol 90% hangat. Selain itu, magnesium stearat ini inkompatibel dengan asam kuat, alkali, dan garam besi. Dan untuk stabilitasnya, magnesium stearat ini dia stabil dan harus disimpan dalam keadaan wadah tertutup baik, dan juga konsentrasinya berada pada range 0,25 sampai dengan 5%.
Selanjutnya, kami memilih polivinilpirolidin sebagai pengikat pada sediaan kami dan juga memiliki kelarutan yang mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol 95%, mudah larut dalam asam kloroform, mudah larut dalam ketonus dan metanol. Selanjutnya, polivinilpirolidin juga praktis tidak larut dalam hidrokarbon, eter, dan mineral air. Selain itu, PVP atau polivinilpirolidin cocok bersama dengan larutan dengan berbagai garam anorganik. Dan untuk PVP ini, dia memiliki kestabilan yang stabil pada siklus paparan tanah sekitar 110 sampai dengan 130 derajat Celcius dan konsentrasinya dari 0,5% sampai dengan 5%. Nah, jadi kenapa kami lebih memilih polivinilpirolidin atau PVP 30 daripada HCFC atau bahan pengikat lainnya pada sediaan kami? Hal ini dikarenakan PVP 30 merupakan pengikat yang dapat digunakan dalam keadaan kering maupun dalam keadaan larutan. Selain itu, PVP 30 juga memiliki ikatan tinggi yang cocok untuk metode granulasi basah dan juga kompresi langsung. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. Metode pembuatan tablet yaitu terdiri atas 3 metode. Yang pertama, metode granulasi basah, yang kedua metode granulasi kering, dan yang ketiga yaitu kempa langsung, di mana yang paling efisien adalah kempa langsung. Nah, material yang dapat dikempa langsung yaitu material yang mempunyai sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Pada cara kerja kali ini, kita melakukan 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahap koproses dan yang kedua yaitu tahap pembuatan tablet. Nah, di mana menurut Nachengari dan Bansal 2004, melalui tahap koproses di sini, kita dapat mengembangkan eksipien yang memiliki sifat alir, desintegrasi, dan kompakbilitas yang baik. Nah, metode koproses di sini yaitu metode yang menggunakan suatu konsep di mana terjadi tingkat interaksi antara 2 atau lebih suatu zat tambahan dengan tujuan menghindari sifat-sifat yang tidak diinginkan dari zat tambahan tersebut. Nah, tujuan lain dalam penggunaan koproses di sini yaitu biaya yang relatif rendah serta pendistribusiannya yang sederhana. Langsung saja pada cara kerja pada tahap yang pertama yaitu tahap koproses. Nah, langkah awalnya yaitu dicampurkan sukrosa dan amilum, setelah itu ditambahkan dengan aquades hingga membentuk massa yang basah. Nah, selanjutnya diayak massa menggunakan ayakan mesh nomor 60. Selanjutnya dikeringkan massa menggunakan oven yang bersuhu 50 derajat Celcius dalam waktu 60 menit. Selanjutnya diayak kembali massa menggunakan ayakan mesh nomor 12. Tahap kedua yaitu pembuatan tablet. Nah, ditimbang semua bahan yang akan digunakan, lalu yang kedua dicampur zat aktif, massa koproses ditambah dengan PVP atau polivinilpirilidon serta magnesium stearat dan talk hingga homogen. Lalu dicetak tablet menggunakan mesin cetak tablet single punch 9 mm. Selanjutnya yaitu tahap akhir adalah tahap evaluasi. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine. Yang terakhir yaitu uji atau evaluasi sediaan tablet, di mana kami menggunakan 4 uji sediaan tablet pada saat ini, yaitu yang pertama uji keseragaman tablet, yang kedua uji kekerasan, yang ketiga uji kerapuhan, dan yang keempat uji keseragaman bobot. Di mana uji keseragaman tablet ini dapat dilihat dari diameter tablet. Diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 kali ukuran tablet dan tidak boleh kurang dari 1/3 tebal tablet. Evaluasi yang kedua yaitu uji kekerasan. Pada uji kekerasan ini dapat digunakan beberapa alat. Salah satunya yaitu Monsanto tester dan Pasteur tester. Kekerasan pada tablet dapat diuji atau harus menghasilkan tablet yang dapat menanggung beban dari 4-10 kg. Kemudian yang ketiga yaitu uji kerapuhan tablet, di mana uji kerapuhan tablet ini dapat digunakan alat fragilator.
di mana alat fibrilator ini digunakan ketika akan menguji kerapuhan. Caranya dengan membersihkan tablet terlebih dahulu dari debu-debu, kemudian memasukkan tablet ke dalam timbangan dan setelah itu memasukkan dalam alat ini, kemudian diputar selama 120 kali atau selama 4 menit, kemudian ditimbang tablet tersebut, di mana ditimbang bobot setelah atau sesudah perlakuan, di mana perlakuan pada saat ini dikatakan baik ketika kerapuhan tablet itu sebanyak 1%. Yang keempat yaitu keseragaman bobot, di mana keseragaman bobot ini kita dapat mengambil 20 tablet dan menimbang setiap tablet dari masing-masing tablet tersebut, dan kemudian dihitung bobot rata-ratanya dan penyimpangan bobot rata-ratanya. Tablet dikatakan baik apabila penyimpangan rata-rata atau hasil dari bobot rata-rata tablet tidak melebihi dari 2. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.